Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya bersukacita pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Semua yang sudah melambaikan tangan, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri sejenak. Dan Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan, depan belakang. Kasih senyum yang paling manis dan katakan, hai Shalom. Katakan, saya melihat ada sukacita di wajah saudara. Sebab Tuhan kita dahsyat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita tanggalkan setiap beban kita, dan kita percaya di tempat ini kita mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kau sungguh baik Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami, semua karena kebaikan Tuhan. Kami sadar dan kami tahu tanpa Engkau hidup kami tidak akan berarti. Kami datang pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami, sebab Engkau dahsyat. Terima kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari dengan iman kita katakan, setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari panggil nama Yesus. Di hadapan Tuhan katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin Tuhan. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari panggil namanya Yesus, Yesus.
hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan setiap hari, amin Tuhan, kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, amin. Kau segalanya, Bapa, lebih panggil namanya. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya, Bapa. Sekali lagi, oh Yesus, amin. Ini pengakuan kami, lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya, Bapa. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh ya narara, haleluya. Oh Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya. Oh, ya la 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 bayasha. Haleluya. Oh ya narara, haleluya. Haleluya. Kau segalanya dalam hidup kami. Ya la 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 bayasha, la 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 bayara la bayara la bayara la babe. Haleluya. Oh ya ra 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 ra. Shigena la 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 bayasha, ya la la bayara la bayara. Haleluya. Shigena la 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 bayara la bayara la bayasha, ya la la. Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami. Kiana la la bayara la bayasha, ya la bayara la bayara. Oh, kami datang menyembah.
Sesuatu yang baru terjadi, sesuatu yang baru terjadi. Oh, we worship, we worship, we worship, we worship you, Lord. Ya la 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 bara la la batakan la la bayara la bayara la bayara la bayara. Haleluya. Sebab Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ralalabaya syandaya ralalala. Haleluya. Mari angkat hatimu sembah Dia. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ada, sanggup melawat seluruh hidup. Oh, ya nararababababababab. Kami tidak berhenti menyembah-Mu Tuhan sebelum Engkau melawat seluruh hidup kami. Syamalah, syamalah Tuhan. Oh, sesuatu yang baru terjadi. Yesus Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu. Kami memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Terus sembah Tuhan, terus sembah. Sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup menyembuhkan setiap yang sakit. Dia sanggup menguatkan setiap yang lemah. Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi jalan-jalan yang buntu. Sebab Tuhan kita dahsyat, sebab Tuhan kita hebat. Terus sembah Tuhan. Kami bebaskan roh kami, kami bebaskan roh kami, sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Oh, ya naralabayasya, ya naralabayasya, ya naralabayasya. Hatimu sembah Tuhan kita yang bertahta, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan kita. Katakan dimuliakan. Kau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Yes, Jesus. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Yes, Jesus.
Engkau di tempat ini. Ya Allah, berkuasa Tuhan yang berkuasa ya Yesus Tuhan Kau Raja Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau Raja angkat hatimu Yesus Tuhan Kau Rajaku Kau Raja di atas segala raja berikan sorak bagi Dia katakan haleluya katakan haleluya Yes Tuhan, biar Engkau disenangkan di tempat ini. Kami akan bersuka cita lebih lagi sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang merasakan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupannya? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, kita akan bersuka cita lebih lagi sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Yang mau bersuka cita lebih lagi katakan yes. Yang mau katakan yes. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yes Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
bagi Dia. Katakan dengan sukacita. Ya, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Mari cuma Tuhan katakan dengan sukacita ku nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Katakan dengan sukacita, kami akan menari Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Menyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari katakan sama-sama, selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ada satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus, yang memberikan kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, nama-Mu dahsyat, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganmu, ya Allah yang perkasa, ya, ya Bapa yang kekal. Kau gunung batu kami, ya Allah yang berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau Allah yang berkuasa Tuhan, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yes, Jesus. Namanya Tuhan, menara yang. Kau kota benteng kami, kota benteng perlindungan. Oh, oh, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan, Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Dia nama yang membebaskan kita, nama yang telah membebaskanmu. Semua katakan, segala kuasa, segala kuasa
atas segala nama, nama yang telah membebaskan kami Tuhan, yang telah membebaskan. Semua dengan imanmu katakan segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Oh, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Syukuralah. Berikan suara-suara yang lebih meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk perayaan Natal. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk perayaan Natal. Bila kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Mari angkat kedua tangan saudara, angkat tinggi-tinggi, kita menyembah Tuhan. Takkan pernah ku bawa, katakan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tanpa musik, sembah Tuhan, sembah, bermazmur saudara. Tanpa musik, angkat suaramu. Korabasyanata, tanpa musik. Yes, Lord. Amen. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Oh yes, Lord. Bagai penyembahanku. Haleluya, Rabasyama Motise. Hanya Kau segalanya.
ini penyembahan umatmu. Nyata kasih karuniamu datang darimu, sebab kami tahu hanya Yesus kekuatan kami. Bermazmur saudara, Kau segalanya, Kau segalanya. Ini kami Tuhan datang kepadamu. Syakamaya namase tidarabashamdo. Segalanya darimu. Kami sungguh bersyukur untuk hadirat Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu datang bukan karena musik. Hadirat-Mu datang karena hubungan yang kami bangun. Biar kiranya setiap kami umat-Mu memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana kami menemukan jalan keluar dari semua hal yang kami gumulkan. Tolong kami semua Tuhan, matraikan perkataan-Mu dalam hati kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan? Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala dan juga saudara semua yang ada di Lampung. Perkenalkan, nama saya Pendeta Daniel Ray. Saya asli dari Solo, Sulawesi Utara maksudnya. Jadi bukan dari Solo, Jawa Tengah. Ya, istri saya 1, anak saya 2. Ya, yang paling besar akan wisuda tahun ini di Atmajaya, Jakarta. Mengambil jurusan psikologi, dan saya melayani Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry di bawah pembinaan Pak Pendeta Timotius Arifin. Saya tinggal di Jakarta dan saya bersyukur setelah 5 tahun, saya hitung kemarin, saya bilang sama Ibu Linda, tertunda untuk datang ke tempat ini. Hari ini saya ada di tengah-tengah saudara. Sepi sekali. Coba lebih semangat sedikit. Amin, cuma 1 orang di depan. Baru 2 orang. Baru 3. Bayangkan jemaat 10.000 begini, saudara, cuma 5 orang yang amin. Amin. Oke. Ibadah di pagi hari tidak membuat kita ngantuk ya. Tapi harus membuat kita semakin bersuka cita. Amin, saudara. Saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah saudara. Dan hari ini saya mau share tentang apa yang menjadi hati Tuhan buat setiap daripada kita. Saya memberikan sebuah tema, itu endurance atau daya tahan. Ya, bagaimana orang memiliki daya tahan di tengah-tengah keadaan atau situasi yang tidaklah mudah untuk kita hadapi bersama. Multimedia bisa disiapin saja, tema yang endurance itu yang saya sudah berikan tadi. Nah saudara, bagaimana kita menghadapi 2,5 tahun pandemi yang terjadi ini saudara. Bukanlah hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah selama 2,5 tahun pandemi. Diperkirakan kurang lebih ada 16 juta orang di seluruh dunia yang berpulang ke rumah Bapa. Belum lagi yang terkena dampak dan sebagainya. Jadi sudah cukup lumayan, sehingga banyak orang tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapi pandemi yang ada.
Ada orang-orang yang berjalan dalam ketidakmengertian mereka dan mereka coba berpikir dengan pemahamannya sendiri. Bolehkah pintu itu ditutup Bapak Ibu Saudara supaya suara dari luar tidak masuk? Puji Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku apa? Karena aku apa saudara? Rupanya jemaat di Betani Lampung pendiam ya saudara. Karena aku apa Bapak Ibu Saudara? Lemah lembut dan rendah hati. Saudara bisa bayangkan, ikut Tuhan itu cuma 2 mata kuliah. Kalau orang sekolah, orang kuliah, dia cuma punya 2 SKS. Apa itu saudara? Lemah lembut dan rendah. Cuman itu aja. Ternyata ikut Tuhan itu mudah sekali. Saya dan saudara cukup punya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tapi dengar baik saudaraku, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Lemah lembut itu bukan perkataan yang lembut. Ada orang mengartikan lemah lembut itu kalau ngomongnya pelan. Nah itu orang lemah lembut. Maka kalau lemah lembut diartikan appearance atau tampilan di luar, berarti hanya orang-orang dari Pulau Jawa lah yang lemah lembut, dan kami yang dari Indonesia Timur agak sulit untuk mengikutinya. Karena lemah lembut bukan soal tampilan luar. Saudara tahu apa arti kata lemah lembut? Lemah lembut itu diambil dari sebuah istilah Yunani saudara. Istilah itu seperti kuda liar yang dikekang mulutnya, dikendalikan, praus. Lemah lembut itu adalah power under control. Itu lemah lembut. Artinya apa lemah lembut itu? Lemah lembut itu dia dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Amin. Makanya Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Karena memang orang yang letih lesu dan berbeban berat sulit untuk menguasai diri. Saudara perhatikan, selama 2,5 tahun pandemi, ada berapa banyak rumah tangga yang bercerai, rumah tangga yang meribut, bahkan rumah tangga Kristen ribut. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengendalian diri, mereka tidak punya kelemah lembutan satu dengan yang lain. Di Jakarta suami istri biasa kerja pagi sampai malam, begitu juga sebaliknya, sehingga pertemuan mereka tidak terlalu sering. Tapi karena pandemi semua work from home, worship from home, service from home. Akhirnya apa? Mereka jadi bosan karena 4L, lu lagi. Ke toilet ketemu lu, ke kamar ketemu lu, ke dapur ketemu lu. Akhirnya mereka menemukan kebosanan. Kenapa mereka bosan? Karena dasar daripada rumah tangga yang mereka bangun tidaklah benar. Makanya Tuhan bilang gini, ternyata ada banyak orang yang letih dan lesu. Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Ya kan? Firman Tuhan, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Semua yang berbeban berat dan letih, lesu. Dan dia bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Nah, kerendahan hati ini artinya apa saudaraku? Rendah hati nggak sama dengan rendah diri. Rendah diri itu minder Bapak Ibu. Tapi rendah hati itu lebih kepada bagaimana sikap dia bisa menerima segala situasi yang ada, sekalipun tidak mengenakan bagi tubuhnya. Tapi hari ini kita belajar bahwa ternyata ada banyak orang yang tidak cukup punya kelemah lembutan. Mereka tidak punya penguasaan diri sehingga mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, firman Tuhan bilang, dan jiwamu akan apa? Mendapatkan apa saudara? Ketenangan. Ternyata jiwa ini perlu mendapatkan ketenangan. Sebab apa? Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi siapa yang bilang bahwa firman Tuhan itu sulit? Alkitab mencatat bahwa firman Tuhan itu tidaklah sulit. Perkataan Tuhan itu tidaklah sulit. Tapi Pak, buktinya sulit karena kita tidak mengenal pribadi Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan, bila kita tidak mengenal dan kita tidak bisa mengidentifikasi yang kita kerjakan, maka segala sesuatunya menjadi berat.
Betul enggak saudara? Saudara kalau tidak mengerti pelayanan, saudara melayani akan menjadi beban. Betul? Saudara kalau bekerja di sebuah perusahaan dan kalau saudara tidak menghidupi apa yang saudara kerjakan, maka pekerjaan itu menjadi beban berat buat saudara. Kenapa? Karena kita tidak cukup punya pengenalan terhadap apa yang kita kerjakan. So, hari ini kita mau belajar kenapa kita perlu punya daya tahan. Orang bilang, Pak, nanti akan keluar varian baru, Pak. Setelah varian ini akan keluar varian baru. Iya, mungkin varian barunya black currant, orange juice. I don't know. Saya mau beritahu saudara, mau varian apapun keluar ke depan, kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan belajar dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Amin, saudaraku. Gereja harus still standing firm. Gereja harus tetap berdiri kuat di tengah-tengah segala keadaan. Sebab gereja bukan gedung ini. Gereja itu adalah kita. Sehingga terlihat ketika pandemi datang, Tuhan perlihatkan di depan mata kita orang yang betul-betul bertumbuh karena organisasi atau orang yang bertumbuh karena kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu akan digoncangkan. Tujuannya cuma satu, supaya berdiam yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara dengar baik, yang tidak tergoncangkan itu adalah pemerintahan Tuhan dalam diri saya dan saudara. Kerajaan Allah itu bukan suatu tempat. Kerajaan Allah adalah suatu pemerintahan Tuhan. Tuhan memimpin saya dan saudara dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sehingga ucapan syukur kita tidak ditentukan dari apa yang ada di luar. Makanya tadi kalau saudara memuji menyembah Tuhan, bukan karena pemimpin pujian, bukan karena musik, tapi Anda dan saya memuji menyembah Tuhan karena memang kita punya gaya hidup itu di dalam kita. Karena saya dan saudara tidak akan mungkin bisa memuji Tuhan kalau kita tidak punya gaya hidupnya. Jadi sebenarnya selama pandemi 2,5 tahun ini, Tuhan ingin mengembalikan gaya hidup kerajaan dalam saya dan saudara. Di mana suami-suami yang selama ini gak pernah tumpang tangan sama istri, gak pernah tumpang tangan buat anak-anaknya, yang ada adalah main tangan. Gereja tutup 2 tahun lebih, orang ibadah hybrid, on-site, online. Tadi pemandangan yang dulu kalau sebelum pandemi saudara pakai face shield, pimpin pujian, mungkin saudara pikir tukang las. Tapi sekarang itu hal yang biasa, betul gak saudara? Semua jadi new normal. Semua hal yang tidak normal bagi seorang suami. Ini kan tugas pendeta, doain anak saya. Ini kan kalau anak saya begini kan harusnya tugas guru sekolah minggunya. Makanya tidak heran ada banyak orang tua lihat anaknya nakal di rumah yang disalin guru sekolah minggu. Padahal dia ketemu guru sekolah minggu 1 minggu cuma berapa menit sih? Tiap hari sama orang tuanya. Jadi kalau anakmu nakal, anakmu kurang bisa dididik, bukan salah youth pastornya, bukan salah sekolah minggu, salah bapaknya di rumah. Shalom bapak-bapak. Kalau saudara tidak bisa merasakan hadirat Tuhan atau memuji Tuhan, bukan salah pemimpin pujiannya. Nggak ngangkat ya. Kalau dia yang pimpin, dia ngangkat. Kalau ini kurang ngangkat, maaf, karena memang dia bukan porter di airport yang tukang angkat-angkat koper. Jadi urusan ngangkat gak ngangkat bukan dari sini, dari kita. Amin, saudara, dari kita. Saudara diberkati Tuhan. Khotbahnya ngantuk, tergantung memang saudara suka tidur. Kalau ditanya kenapa tidur di gereja, karena tidur di kaki Tuhan lebih indah. Saudara harus tahu bahwa kita punya kegairahan is not depend on outside, inside. Saudara harus tahu, penyembahan bukanlah sesuatu yang perlu dibangun, karena penyembahan sudah ada di dalam. Karena saya dan saudara tidak akan pernah bisa bangun kalau bukan Tuhan yang menginspirasi penyembahan. Lalu kalau gitu kita ngapain Pak? Yang saya dan saudara kerjakan adalah menikmati dan hidup dalam penyembahan itu, sehingga ekspresi saudara natural. Amin. Jelas firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jelas banget ini. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Apa arti daripada endurance atau daya tahan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah daya tahan itu berbicara tentang daya tahan ketahanan tubuh ya. Karena daya tahan itu sama identik dengan segala hal yang sedang kita kerjakan. Ya, ada ketabahan hati di situ. Ya, endurance itu pertama daya tahan, yang kedua adalah ketabahan hati. Jadi kita perlu punya kesabaran. Yang ketiga adalah kesabaran. Saudara, daya tahan itu apa? Daya tahan itu adalah bagaimana mampu untuk tetap eksis di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Kalau saudara pergi ke sebuah negara yang ada musim winter, musim dingin, saudara tidak bisa tengking. Hai musim dingin, dalam nama Yesus keluar, nggak bisa. Karena memang musim dingin sudah ada. Yang Anda dan saya harus lakukan adalah siapkan mental yang cukup. Siapkan long john yang cukup. Siapkan lip gloss supaya bibir saudara tidak pecah-pecah. Betul tidak saudara? Makan yang banyak supaya saudara tidak masuk angin. Ya, saudara nggak bisa tengking karena saudara ada di tempat itu. Anda harus punya daya tahan supaya saudara tetap bisa eksis. Apalagi di era media sosial, kan rasanya nggak enak kalau nggak ada foto-foto di story Instagram. Jadi saudara harus punya daya tahan itu. Yang kedua adalah ketabahan hati. Hati ini tempat di mana perkataan Tuhan disimpan. Jadi kita perlu menjaga hati kita, karena dari hati ini terpancar segala kehidupan. Yang ketiga adalah kesabaran. Saudara tahu apa arti sabar? Long suffering. Saudara tahu apa arti sabar? Penderitaan Jadi kalau Anda pengen tahu, Pak doakan saya sabar, Tuhan kirim orang yang benceno buat saudara. Tuhan kirim orang yang ngeselin buat saudara. Semakin Anda ingin sabar, semakin penderitaannya panjang. Karena arti kata sabar dalam terjemahan asli adalah long suffering, penderitaan panjang. Orang pikir sabar tuh orang sabar itu kelihatan dari respon. Amin, saudara. Orang sabar itu kelihatan dari keputusan. Diperlakukan tidak adil, tapi dia belajar menerima. Usulannya tidak diterima, tapi dia tetap berkontribusi. Kalau cari pemimpin, cari pegawai, cari yang begini. Kita tahu, kita tes dia, tapi dia tetap rendah hati. Ini sabar. Karena sabar itu penderitaan panjang. Jadi sabar itu bukan satu hari terjadi, sekolahnya tiap hari. Sabar tiap hari, saudara. Saudara di jalan saudara diperhadapkan dengan pengendara yang lain, Anda perlu punya kesabaran. Nah, mari kita belajar. Ada 3 hal dari Matius pasal 11 ini yang saya mau ajak saudara untuk melihat lebih dalam. Yang pertama adalah come closer. Come closer. Waktu Tuhan bilang sama orang Israel, aku akan menjadi raja buat kamu. Tahukah saudara, orang Israel menolak Tuhan menjadi raja buat. Akhirnya orang Israel memilih rajanya sendiri. Namanya siapa saudara? Saul. Jadi kalau ada orang berkata Saul tuh gak dipilih Tuhan, siapa bilang? Orang Israel minta Saul dan Tuhan pilih Saul untuk mereka. Tapi saudara perhatikan gaya hidup mereka tidak seperti yang Tuhan mau. 400 tahun lebih mereka di tanah perbudakan di Mesir. So mereka berdoa supaya mereka keluar dari tanah perbudakan. Ketika mereka keluar, mereka ada di padang gurun, mereka hidup dalam persungut. Padahal tujuan Tuhan supaya mereka come closer, datang lebih mendekat. Apa tadi perkataan firman Tuhan? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jelas perkataan Tuhan. Marilah kepadaku. Tuhan ajak kita untuk come closer, untuk datang mendekat, bukan datang menjauh, saudara. Tapi datang mendekat, makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Tapi persoalannya, mereka punya gaya hidup yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa di dalam tujuan come closer itu, kita harus bisa membedakan mana tujuan salib, mana dampak dari salib. Nah, dampak dari salib adalah, dampak dari salib adalah kemakmuran. Kemakmuran, berkat yang melimpah, dan mujizat.
Orang kejar ini saudara. Gimana caranya supaya saya kaya? Sehingga jangan heran selama 2,5 tahun banyak orang Kristen yang heboh dengan robot trading. Di sini nggak ada, amin? Sila, amin. Berarti banyak. Orang heboh dengan robot trading. Kenapa? Orang suka dengan shortcut. Kripto pak, kripto. Dia lupa Kristus. Yang dia ingat cuma kripto. Dia tidak ingat Kristus. Dari mimbar saya percaya hamba-hamba Tuhan sudah mengingatkan. Orang-orang terdekat kita mengingat. Tapi itulah manusia. Yang dikejar adalah wealth. Kemakmuran. Mereka suka dengan dampaknya. Mereka suka dengan dampak. Bapak ibu saudara, setan tidak pernah takut dengan kalung salib yang Anda dan saya pakai. Yang dia takut gaya hidupnya. Saya ulang. Setan gak pernah takut dengan kalung salib yang kita pakai. Cuman kita dibodoh-bodohin dengan film vampir dan boboho. Kalau ada kuasa kegelapan kasih salib. Setan gak pernah takut. Yang dia takut adalah bila orang yang pakai salib itu punya gaya hidupnya. Itu beda saudara. Kalau orang punya gaya hidup salib, dia berjalan dengan Tuhan. Dan semua orang heboh. Ada berapa banyak gereja mengejar kemakmuran. Waduh pak, ini kolekte kurang, perpuluhan kurang, ini ada uang segini. Masukin aja ke robot trading. Di sini nggak ada, amin. Tapi di sana sini ada. Saudara kenapa? Karena orang kejar itu. Makanya waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka nggak tahan. Kok gini-gini aja? Kok padang gurun? Kalau gitu kita balik lagi aja lah. Makanya dosa terbesar selama mereka di padang gurun, kenapa mereka putar-putar sama 40 tahun adalah apa? Bersungut. Ketika pandemi datang, banyak orang gak siap. Saya percaya, saya pun gak siap. Tapi tahukah saudara, Tuhan selalu siap. Pak, Bapak enak ngomong pak, keluarga saya ada yang terkena dampak. Keluarga saya juga ada yang dipanggil Tuhan karena COVID saudara. Teman baik saya juga ada. Tapi saya percaya cuma satu hal, tugas mereka sudah selesai. Dan kalaupun kita mengalami PHK, kalaupun kita mengalami kekurangan omset, jangan lihat pada waktu saudara kurang, tapi lihat pada waktu sebelum pandemi Tuhan berkati saudara. Amin. Makanya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23, sekalipun apa? Aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kenapa walaupun saudara lewat lembah kekelaman Anda tidak takut bahaya? Karena cuma lewat. Gitu aja berteologi saudara. Susah banget jawabnya. Kenapa saudara? Karena cuman, makanya kan Daud bilang, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, even I walk through the valley of death. Bukannya lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut dibilang. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena memang cuman lewat. Saya mau beritahu saudara, pandemi ini akan lewat. Tapi saya dan saudara diizinkan Tuhan passing through. Supaya apa kita lewat? Supaya kita mengerti apa artinya ucapan syukur. Mari jujur, selama pandemi doa saudara berubah. Cara saudara nyembah Tuhan ada yang dirubah Tuhan. Cara saudara memberi berubah atau makin medit? Udah medit, mekiti. Saudara, coba pikir. Waktu saudara gara-gara pandemi suaminya gak pernah tumpang tangan buat istri anaknya. Bukankah banyak suami sekarang jadi pendoa buat keluarganya? Bukankah sekarang ada banyak orang-orang yang tadinya gak mau pelayanan jadi rindu pelayanan? Semuanya berubah. Kenapa? Karena waktu dia lewat lembah kekelaman dia belajar. Sebelum ini semua terjadi, Tuhan sudah tolong saya banyak.
Tapi ternyata tujuan salib itu lain. Kalau dampak daripada salib adalah kemakmuran, berkat yang melimpah dan mujizat. Saya mau bilang saudara, nggak salah Pak, Bu. Tapi ingat, apa beda pengikut dengan murid? Pengikut cari mujizat, murid tinggal dalam mujizat. That's different. Makanya tujuan daripada salib itu menjadi penting. Tujuannya adalah mengembalikan gaya hidup Tuhan, menghancurkan keakuan, dan memberantas apa? Produk-produk kerajaan kegelapan. Saya ingat itu iklan Mas Pion itu. Cintailah produk dalam negeri. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, iblis lagi bilang gini, cintailah produk-produk kegelapan. Tapi kalau kita tinggal dalam kehendak Tuhan, dia nggak punya akses untuk masuk. Haleluya. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Kenapa? Karena Tuhan mau saya dan saudara come closer, datang makin dekat. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, hadiratnya nyata atas kita. Haleluya. Amin saudaraku. Anda punya hubungan dengan Tuhan. Pak, penting gak punya hubungan dengan Tuhan? Penting saudara. Saudara tahu apa itu penyembahan? Penyembahan itu adalah budaya. Saya mengajar dalam penyembahan. Saya beritahu buat saudara, kata penyembahan itu dari kata budaya, culture. Akar kata culture itu apa? Cult. C-U-L-T. Yang artinya apa? Worship. Atau pemuja. Jadi peperangan terbesar manusia di muka bumi bukan memerangi kemiskinan dan kelaparan. Peperangan terbesar manusia di muka bumi adalah memerangi penyembahan. Karena manusia menyembah dengan cara yang salah, Tuhan perlu goncang supaya manusia menyembah dengan cara yang benar. Amin saudaraku. Ya, semua hal ini tentang worship. Selama 2,5 tahun pandemi ini Tuhan lagi mau pulihkan apa? Worship, penyembahan. Bukan nyanyiannya, tapi gaya hidupnya. Makanya waktu Daud berkata nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, itu bukan lagu baru Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu apa arti nyanyian baru? Nyanyian baru bukan lagu baru. Pengalaman baru dengan Tuhan tiap hari yang kamu mazmurkan. Ada amin. Pemain keyboard coba kembali. Yuk, mari. Silakan. Saya beri contoh buat saudara. G. Kenapa punya pengalaman baru? Nyanyian baru itu bukan lagu baru. Tapi pengalaman baru dengan Tuhan. Amin saudaraku. Misalnya, lagu itu berkata begini. Jadi kalau lagu, ini bicara come closer. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Ini lagu, tapi ini bukan nyanyian baru. Saudara mau tahu di mana nyanyian barunya? Sekarang saya mau tanya, apakah saya dan saudara betul-betul mengalami hadirat Tuhan sepanjang 1 minggu ini? Kalau Anda dan saya mengalami hadirat Tuhan, pasti kita punya cerita bersama dengan Tuhan. Setuju saudaraku? Nah, yang disebut nyanyikan nyanyian baru adalah cerita itu dengan Tuhan. Waktu orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, tujuannya cuma satu. Waktu mereka come closer ke Tuhan, Tuhan mau supaya bangsa ini menyembah dengan cara yang benar. Karena selama ratusan tahun mereka di tanah Mesir, mereka menyembah dengan cara yang salah. Sekarang Tuhan mau bawa kepada gaya hidup yang sesungguhnya. Nah, dalam perjalanan itu mereka tidak lagi nyanyi Hava Nagila Hava, Hava Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Velisida. Mereka nggak nyanyi lagu-lagu itu tuh lagu-lagu Israel. Tapi Tuhan mau mereka punya nyanyian baru karena perjalanan dengan Tuhan. Contohnya gimana? Tadi coba tetap di G. Tadi lagu itu
Dia sudah main hadiratmu. Ini sudah di sini. Setelah selesai, ini nyanyian barunya. Kami rasakan sungguh pertolonganmu nyata atas hidupku. Mainkan terus, jangan cuma di G, terus. Ini kami Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu, bersama menikmati segala kebaikan-Mu. Berhenti. Saudara paham yang saya maksudkan? Itulah nyanyian baru. Tapi pertanyaannya, ada banyak orang tidak mengerti nyanyian baru. Waktu pandemi terjadi, Tuhan bilang ini, kamu closer. Karena Tuhan mau kita hidupnya saleh. Masalahnya hidup saleh itu dalam terjemahan The Message bilang gini, godly person. Kalau orang banyak makan daging dibilang apa? Dagingan. Kalau orang hidup dekat dengan Tuhan, kalau dibilang godly berarti apa? Ketuhanan. Bukan yang Maha Esa. Artinya dia punya gaya hidup Tuhan dalam dirinya. Katakan. Saudara diberkati. Jadi waktu dibilang nyanyian baru, come closer to God. Cuman ini tujuan. Supaya gaya hidup Tuhan itu kembali. Keakuan akan produk kegelapan itu dilucuti, dihancurkan dari kehidupan kita. Makanya perbanyaklah punya nyanyian baru. Hari Senin surah alami apa dengan Tuhan? Selasa alami apa? Waktu hari Minggu surah beribadah di rumah maupun di tempat ini. Yang surah nyatakan adalah mazmur pujian kepada Tuhan dalam segala keadaan. Saudara sedang menyembah bukan karena lagunya, tapi perjalananmu dengan Tuhan. Yang kedua, responsibility. Pikul hakuk, firman Tuhan bilang tadi. Ya, pikul hakuk. Ini penting banget. Dalam Matius pasal 11 tadi bilang, pikul hakuk yang kupasang dan belajarlah apa? Kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah. Rupanya untuk orang hidup dalam kebenaran, hidup saleh, hidup dalam cara Tuhan, seseorang harus berani belajar mengambil, katakan, tanggung jawab. Tanggung jawab. Amin, saudaraku. Kenapa kita penting? Kata responsibility itu dua makna. Pertama respon, yang kedua ability. Artinya Tuhan tidak mungkin mempercayakan sesuatu kepada kita kalau kita tidak punya kemampuan. Apakah saudara percaya bahwa saudara tidak mampu? Tidak. Saudara punya kemampuan. Katakan amin. Saudara punya kemampuan. Semua manusia yang diciptakan ke muka bumi, dia ciptakan dengan kemampuan yang luar biasa. Dalam dirinya ada sesuatu. Makanya kenapa ada orang berkata, Bu jangan saya, Pak jangan saya, dia aja, saya gak mau kerjakan. Karena dia tidak menemukan identitasnya di dalam Tuhan, maka dia selalu menolak semua tanggung jawab. Ability itu terjadi karena punya respon. Makanya kata ini gabung, responsibility. Orang gak mungkin punya kemampuan kalau dia tidak punya respon. Respon ini perlu ada dalam diri kita supaya kemampuan kita aktif. Saudara, di grup-grup WA sekarang ini tiba-tiba banyak orang menjadi tukang masak. Cumi pelangi lah, ya, ikan tongkol ngotot lah, ayam goreng pengkor, semuanya muncul. Yang dulu kita tahu nggak bisa masak gara-gara pandemi, semua jadi chef. Iya Pak ya. Di Lampung begitu juga nggak saudara? Tiba-tiba grup WA kita penuh saudara. Sahabat, teman, keluarga. Open PO. Yang ketawa itu beda-beda tipis antara korban dan pelaku. Selama pandemi tiba-tiba banyak orang jual rica-rica. Orang Jawa juga jual rica-rica. Saya tahu dia gak bisa masak. Rasanya pun entah kemana. Tapi karena pandemi, dalam Yesus kita bersaudara. Jadi kita saling memberkati satu dengan yang lain, saudara. Ya kan? Ya. Saya ingat kerusuhan Ambon, saudara. Seorang anak muda disuruh papanya, suruh mamanya untuk pergi ke warung beli garam. Susahnya minta ampun, malas tidur. Tapi waktu kerusuhan dia bisa angkat kulkas sampai ke atas gunung. Rupanya tekanan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Take Hire, sebuah jam tangan yang bagus, punya moto gini.
Don't crack under pressure. Tekanan sebesar apapun tidak boleh pecah. Odol Pepsodent yang putih itu, saudara mau tekan dari depan, tengah, belakang, gak pernah keluarnya warna hitam, tetap Pepsodent yang putih. Kita anak Tuhan mau ditekan dari sudut manapun, harusnya ucapan syukur. Ya. Karena apa? Ucapan syukur itu tanggung jawab. Shalom. Ucapan syukur itu apa saudara? Tanggung jawab. Jadi kalau saudara bersyukur sama Tuhan, memang untuk itu Anda ada. Saya dan saudara, for the first time, kata penyembahan itu dipakai dalam Kejadian pasal 2. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Tuhan gak pernah suruh saudara menjadi dokter, pengacara, jadi bisnismen. Enggak, Anda disuruh jadi penyembah di tengah-tengah pekerjaan di mana saudara berada hari ini. Jadi apapun profesi saudara, Anda adalah penyembah. Makanya setiap kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk pelihara Eden. Amin. Punya tanggung jawab. Ini bukan tugas pemimpin pujian, tugas gembala, tugas pendeta. Bukan. Tugas semua orang percaya. Ikan itu kalau ditarik dari air, dia akan mati karena habitatnya di situ. Saya dan saudara kalau nggak punya hadirat Tuhan, kita nggak terkoneksi dengan Tuhan, kita pasti mati secara rohani, saudara. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya perlu kita punya daya tahan rohani, kita perlu punya ketahanan, kita perlu punya kekuatan itu. Hanya itu. Tapi kalau kita malas, kita nggak siap, mari latih diri saudara. Latih tubuh ini untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Makanya perlu punya apa? Responsibility. Nah, dengar ini. Pilihan dan tanggung jawab dari raja memiliki tanggung jawab. Ya. Kenapa? Karena begini, kenapa Tuhan memulai dengan tanggung jawab? Itu pertanyaannya. Sebab tanggung jawab itu memberikan apa? Wibawa dan kuasa dalam hidup kita. Setiap amanah punya marwahnya sendiri. Saudara lihat ya, kalau orang belajar punya tanggung jawab, dia pasti punya wibawa. Betul enggak? Ada kuasa. Kenapa? Karena punya tanggung jawab, ada yang dikerja. Jadi kalau orang Kristen tidak punya tanggung jawab, itu membuktikan dia kehilangan power. Makanya selalu saya katakan, saudara jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Karena dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara, Anda sedang dilatih untuk apa? Bertanggung jawab. Saya belajar saudaraku, dalam kehidupan saya, apapun yang dipercayakan, saya mau belajar bertanggung jawab. Sekalipun itu mungkin bukan bidang saya. Sekalipun mungkin itu tidak mengenakan. Mungkin kita jadi ban serep. Mungkin kita berada di kursi cadangan. Kita bukan orang yang diunggulkan, bukan orang yang diharapkan. Tapi ketika saudara diberi tanggung jawab dan saudara bisa mengerjakannya, jangan khawatir. Tuhan beri kuasa di situ buat saudara. Amin saudaraku. Karena tanggung jawab adalah ciri kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang menerima setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menciptakan kita tanpa kemampuan. Dia ciptakan setiap kita dengan kemampuan yang luar biasa. Namanya juga manusia. Kata manusia itu bara dalam terjemahan Ibrani. Yang punya pengertian apa? Dia adalah makhluk spesies roh yang diambil dari roh Tuhan sendiri. Makanya gini, kita waktu diciptakan Tuhan menghembuskan apa? Nafasnya. Zoe, life. Supaya apa? Ada hadirat Tuhan dalam diri manusia. Amin saudaraku. Di dalam diri kita ada Tuhan. Teologi Perjanjian Baru mengajarkan Christ in you the hope of glory. Kristus yang bukan di tengah-tengah, tapi terjemahan bahasa Indonesia di tengah-tengah. Terjemahan yang asli adalah Tuhan yang ada di dalam kita. Membuat kita punya pengharapan akan apa saudaraku? Kemuliaan. Makanya belajar terima tanggung jawab. Kalau saudara terima tanggung jawab, saudara akan menerima anugerah. Ada sebuah kisah dalam Matius 19. Dan saudara bisa baca di rumah. Seorang pemuda yang kaya. Orang ini berkata, guru perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk mengikut engkau? Betul enggak? Ya, dia merasa dia sudah melakukan semuanya. Tapi ada satu perkataan, Tuhan bilang apa? Jualah semua harta. Ternyata untuk menjual harta bagi orang pemuda yang kaya ini sulit. Kenapa sulit? Sederhana. Karena hartanya lah Tuhannya.
Dia tidak melihat yang berbicara itu sebagai pribadi yang menyediakan segala sesuatu. Saudara tahu apa yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat? Kan firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu di muka bumi akan lenyap kan? Tapi ada satu yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat. Saudara tahu apa? Yang tidak akan lenyap dan tidak bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Saudara tahu apa harta kita terbesar? Yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat. Tuhan dan hubungan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan dan hubungan. Tuhan adalah harta terbesar kita yang tidak akan pernah dimakan oleh ngengat dan karat. Dan di dalam Tuhan ada hubungan. Makanya orang tidak bisa menyembah Tuhan kalau dia tidak punya pengenalan. Dengar terminologi ini. Pengenalan itu melahirkan keintiman. Keintiman melahirkan keserupaan. Keserupaan melahirkan pemerintahan. That's the kingdom of God. Orang tidak mungkin bisa intim tanpa mengenal. Kalau dia intim tanpa mengenal, itu perselingkuhan. Karena begitu dia intim, dia yang dilahirkan apa saudara? Keserupaan. Apa yang hilang dari gereja hari-hari ini? Orang cara mengkhotbahkan keserupaan sekarang. Anak saya pasti serupa saya. Kalau sampai serupa tetangga, bahaya saudara. Kenapa? Karena anak saya adalah hasil keintiman saya dengan istri saya berdasarkan pengenalan. Pak, kok ngomong begitu? Dengar baik. Penyembahan itu bahasa dewasa. Shalom. Penyembahan itu bahasa dewasa. Bukan usia, tapi rohani. Saudara perhatikan semua kata penyembah. Yada, toda, barak, tehilah, proskuneo. Semua itu berbicara tentang kedewasaan. Yada berkata begini. Seperti sepasang suami istri yang sedang berhadap-hadapan dan melakukan hubungan intim. Itu penyembahan. Jadi penyembahan itu apa? Menikmati Tuhan dalam semua hal dalam kehidupan ini. Kalau saya dan saudara tidak kenal Tuhan, mustahil kita menikmati Tuhan. Betul gak saudara? Mustahil. Saudara bisa nikmati hadiratmu memenuhiku. Karena saudara nikmati Tuhan. Bukan nikmati lagunya, Anda nikmati Tuhan. Mau lampu mati, musik gak main, kalau saudara nikmati Tuhan, Anda bisa tetap menyembah. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Karena dimulai dari pengenalan. Firman Tuhan berkata, enyah engkau para pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau. So berarti isu tentang pengenalan itu penting. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana jemaat kita menjadi saleh, hidup mereka menjadi benar, fokuslah membangun pengenalan dalam diri mereka. Karena kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan baik, Anda gak mungkin intim. Kalau Anda gak bisa intim, tidak akan ada keserupaan. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Lampu merah, langgar aja terus. Orang bayar pajak, kita gak mau bayar pajak. Karena di mana-mana berbicara jangan kasih perpuluhan, kita pun tidak kasih. Karena dikatakan di mana-mana, oh enggak lakukan ini, enggak lakukan itu. Kenapa? Karena kita tidak punya keserupaan. Kenapa enggak punya keserupaan? Karena kita tidak kenal Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Kalau saudara punya keserupaan, Anda akan memerintah. Saya ilustrasi begini. Pembantu rumah tangga di rumah saya, kalau saya minta tolong, Mbak, tolong bikinkan saya telur dadar. Menurut saudara dia buat. Dijawab dong saudara-saudara. Halus sekali orang-orang Lampung ini. Halus, lembut sekali. Dijawab enggak saudara? Dijawab. Dibuatin enggak saudara? Dibuat. Terus tiba-tiba nih anak saya datang. Mbak, bikin telur dadar. Dibuatin juga enggak saudara? Kenapa? Kenapa? Karena dia gambaran pemilik rumah. Dia serupa dengan saya. So, orang yang bekerja di rumah saya melihat anak saya seperti melihat saya. Sehingga saya bisa punya kemampuan memerintah, anak saya pun punya kemampuan yang sama. Kenapa kita suka kalah sama iblis, saudara? Kenapa kita gampang ditipu daya? Kita gak punya keserupaan soalnya. Tuhan ini, firman Tuhan berkata, karena kita
Iblis tahu Tuhan, pertanyaannya dia tahu kita apa enggak? Know your God, know yourself, and know your enemy. Amin, saudara. Kita perlu. Jadi itulah kekuatan daripada orang-orang yang punya tanggung jawab, responsibility. Dan yang ketiga, yang terakhir. Biasanya kalau yang terakhir banyak orang suka. Dia mulai senggol kanan kiri. Puji Tuhan. Terakhir harus bangun-bangun. Terakhir. Wah, terima kasih. Di sini nggak ada hal. Haleluya. Tapi percayalah kalau pendeta bilang terakhir, biasanya masih ada yang paling akhir. Kalau dia sudah bilang paling akhir, dia akan ajak saudara berdiri, dia nyanyi satu lagu, dia akan berkata, ada 2 poin terakhir. Dan saudara akan berkata, kapan selesainya Bapak? Tapi saya lihat saudara ini orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Jadi saudara, saya lihat di wajah saudara ada ayat-ayat Alkitab. Sepertinya saudara tidak butuh lagi makanan jasmani, hanya firman saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga adalah percaya, only believe. Jonathan Butler bikin sebuah lagu bagus banget. I believe in miracle. I believe. Waduh, cari lagu itu. Dia bilang I believe, percaya. Why? Percaya menjadi sangat penting. Orang bilang why me God? Tuhan bilang why not? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan bilang kenapa tidak? Dia bisa buat apa saja. Saudara, karena percaya itu menjadi penting. Matius 11 tadi dengan jelas sekali berkata, bagian yang terakhir, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Oh, masa sih kuknya ringan? Ya Tuhan bilang begitu. Saya dan saudara butuh kepercayaan. Apa artinya percaya itu? Everything start with God and in the beginning God. Segala sesuatu dimulai bersama dengan Tuhan dan memang dari awal adalah Tuhan. Narasi penting dalam Alkitab. Kalau saudara bicara Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu, bukan dari Kejadian sampai kenyataan ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, narasi penting Alkitab satu. Ini adalah bukan Injil keselamatan. Jadi apa Pak? Injil kerajaan. Kok bisa begitu? Perhatikan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Kenapa dikatakan in the beginning? Pada mulanya. Dia lagi mau bilang gini, sebelum semua ada, dia raja sudah ada. Amin. Dan sampai selama-lamanya dia adalah raja. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan apa? Kerajaan Allah. Pemerintahan Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi tinggal di Taman Eden. Dan setelah itu mereka harus bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Nah, Yesus sebagai putra yang tunggal diutus ke muka bumi. Tujuannya cuma satu. Mengembalikan gaya hidup apa? Kerajaan. Makanya saudara dengar baik-baik. Tuhan gak pernah bawa agama ke muka bumi. Setuju? Tuhan gak pernah bawa agama. Agama itu ada 2 kata. A dan gama. Agama itu artinya gini. Kalau saudara buat sesuatu, saudara dapat sesuatu. Tapi Pak, kenapa kita disebut agama Kristen? Karena saya sudah tinggal di sebuah sistem pemerintahan dunia yang harus mengelompokkan sesuatu. Tetapi saudara harus tahu, dia tidak pernah bawa agama. Yang Yesus bawa adalah kerajaan Allah. Pemerintahan Tuhan dalam diri manusia. Amin, saudaraku. Lalu, kalau begitu, di mana keselamatan? Setelah yang pertama narasi Alkitab adalah bicara Kingdom of God, maka yang kedua adalah keselamatan. Karena dalam kerajaan Allah ada keselamatan. Bukan dalam keselamatan ada kerajaan Allah. Jadi beda sekali. Dalam kerajaan Allah ada apa? Keselamatan. Kita perlu menerima kerajaan Allah supaya keselamatan itu ada dalam diri kita. Kemarin dalam perjalanan menuju airport, saya naik Grab dari rumah untuk ke tempat ini. Sampai selama perjalanan, saya dengar sesuatu di handphone saya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata buat saya gini, layani Bapak driver online di sebelah kamu. Saya coba keraskan hati, masa sih? Tapi Tuhan bilang ini, layani. Saudara, udah mau dekat Soekarno Hatta. Saya panggil, Pak,
Namanya siapa? Dan disebut namanya selamat. Saya ngerti, namanya selamat, dia perlu diselamatkan. Saya cerita Yesus buat dia. Dia diam, dia nyetir. Saya mulai ketakutan, kenapa? Karena waktu saya cerita, dia gemetar, air mata mengalir, setirnya agak miring-miring, saudara. Oh haleluya. Jangan sampai dia dijamah Tuhan ini. Dia dijamah Tuhan boleh Tuhan, tapi jangan sampai buat dia grogi. Saya tuntun dia berdoa. Bapak mau terima Tuhan Yesus? Saya mau Pak. Kalau Bapak dalam keadaan apapun, dengar Pak ya. Panggil nama Yesus. Karena Tuhan Yesus gak mati untuk orang Kristen Pak. Dia mati untuk semua manusia. Saudara jangan takut menginjil. Ayo saya tanya, kapan terakhir saudara beritakan kabar baik? Kalau kita tidak pernah beritakan kabar baik, dengar, kita orang paling kikir di muka bumi. Salah khotbah. Khotbah. Ya, kalau Anda pikir Anda traktir orang, Anda murah hati, saudara tahu apa arti kata generosity atau kemurahan hati? Orang yang murah hati itu arti gini, orang yang membagikan siapa yang dia hidupi dalam hidupnya untuk orang lain. Kapan terakhir saudara beritakan kabar baik untuk teman kantor saudara, orang di sebelah saudara, tetangga saudara? Gak perlu takut Pak, kalau saya ditolak gimana? Tuhan Yesus juga ditolak. Itu bukan tugas pendeta, tugas semua orang percaya. Saya nggak tahu supir taksi itu nanti setelah saya turun di airport, apakah dia cuma pura-pura atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi nama Yesus dia sudah dengar. Amin. Nama Yesus sudah didengar. Dia berkata, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Praise God. Dan dia diselamatkan. Percaya saudara. Everything start with God and in the beginning is God. Amsal 16 ayat 9 bilang gini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Itu dia tadi. Ya, kalau saya layani gimana nanti? Tetapi Tuhanlah yang menemukan apa? Arah langkahnya. Tentunya saudara nggak melayani. Pak, mau percaya Tuhan? Hai engkau keturunan ular beludak. Jangan. Saudara ngomong kayak begitu ya, saudara dilempar. Saudara cerita tentang pribadi Tuhan yang saudara hidupi. Saat masalah datang, Charles Stanley bilang, fokuslah kepada kuasa Tuhan yang sanggup mengubah, yang sanggup memelihara kehidupan saya. Sudah. Katakan, amin. Saya udah bilang tadi, ini yang paling akhir. Next slide. Kalau saudara melihat kata job and work dalam bahasa Indonesia, Anda hanya menemukan satu kata saja. Apa itu? Pekerjaan. Tapi ternyata job and work itu bukan pekerjaan. Job adalah tasking atau pekerjaan. Tapi work adalah panggilan. Tuhan mau supaya saya dan saudara menghidupi panggilan. Ya, perhatikan ini. Ini saya berikan perbedaannya. Your job is what they want you to do. Pekerjaan, saudara bekerja di perusahaan, saudara bekerja di mana saja. Mereka hanya menginginkan saudara mengerjakan apa yang mereka mau untuk saudara kerja. But your work is what you were born to do. Tapi panggilan saudara adalah sesuatu di mana Tuhan mau Anda dan saya kerjakan sejak dari awal kita diciptakan. Sejak dari awal kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Sejak dari awal kita diciptakan untuk hidup godly, saleh, berkenan di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau job adalah sesuatu yang kita kerjakan. Nah pertanyaannya, dalam mengiring Tuhan, mana lebih banyak? Kita berdoa karena disuruh, kita memberi karena orang lain, kita melayani karena diperintah, ataukah kita melakukannya karena memang dari awal saya tahu panggilan saya di dalam Tuhan. Yang kedua, your job give you finance. Saudara kerja di mana saja, saudara akan dapat penghasilan dari pekerjaan saudara. Yang kedua, slide yang kedua. Ya kan? Tetapi your work give you fulfillment. Panggilan dalam hidup saudara yang saudara kerjakan memberikan penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. Beda saudara. Kalau Anda bekerja di dunia sekuler, saudara dapat finance, dapat keuangan. Tetapi di dalam Tuhan lebih daripada sekedar uang. Beberapa hari lalu saya ketemu orang yang kerja dari pagi sampai pagi.
Sampai tidak punya waktu melayani. Kalau saya bilang gini, kalau dia nggak punya waktu pelayanan, maka dia juga nggak punya waktu me time dengan Tuhan. Kenapa? Yang dia kejar cuma uang. Ya, uangnya banyak, saudara. Tapi saya tidak melihat sukacita di wajahnya. Kenapa? Nggak ada fulfillment. Yang dia kejar cuma finance. Your job will give you finance, but your work make you fulfillment. Sekarang, saudara harus pilih. Tapi Pak, saya kan butuh keuangan untuk keluarga saya. Saya kan harus begini. Firman Tuhan hidupi saudara. Kita nggak akan pernah bisa mengerti jalan Tuhan kalau kita tidak pernah berjalan di dalam jalannya. Hidupi dulu janji Tuhan. Tuhan bilang, sebelum kamu berdoa, aku sudah tahu kebutuhan. Tahukah saudara, menyenangkan Tuhan itu lebih indah dari semua. Kalau anak saya tiba-tiba bilang gini, papi ganteng deh, saya pasti akan senang. Ya kan? Kenapa? Karena dia bicara yang benar. Kok bisa Pak? Ya dia anak saya. Ya kan? Kalau anak saudara tiba-tiba, mami cantik deh, dia belum minta, saudara pasti sudah kasih. Kenapa? Karena Anda disenangkan. That's your work. Yang ketiga, you can fire from your work. Saudara bisa dipecat dari pekerjaan job. Tapi ini, you never be fired from your work. Saya dan saudara gak akan pernah dipecat dari panggilan kita. Apapun yang terjadi. Karena prinsipnya gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Your job is your skill. Orang gak punya skill, gak mungkin dia bekerja. Dia harus punya skill. But your work is your gift. Kalau hari ini saya mengerjakan kehendak Tuhan, itu adalah anugerah dan karunia yang datang dari Tuhan. Yang terakhir, they can be take away your job. They can take away. Pekerjaan saudara bisa hilang, orang bisa ambil. But your work, orang gak pernah bisa ambil. Karena itu sudah ada di dalam diri kita. So hari ini, mari. Sebagai orang-orang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang saleh, 3 hal ini harus saudara kerjakan. Yang pertama adalah datang mendekat sama Tuhan. Jangan jauh-jauh. Amin, saudaraku. Datang mendekat. Bukan cuma di gereja saudara menyembah, di rumah. Kalau tadi di gereja saudara bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa, karena terbiasa saudara di rumah punya gaya hidup yang sama. Orang gak mungkin bisa menyembah Tuhan ekspresi di sini, kalau di rumah dia gak punya gaya hidupnya. Betul gak saudara? Iya kan? Habit yang saudara bangun tiap hari di rumah, itu tidak bisa saudara sembunyikan. Ketika saudara di gedung gereja, habit itu pasti akan keluar. Tapi kalau di rumah kita gak pernah memuji Tuhan, kita gak pernah dekat dengan firman Tuhan, maka di tempat-tempat ibadah kita pun akan sulit untuk mengekspresikan diri kita. Kenapa? Karena kita gak pernah punya gaya hidup itu. Saya gak judge, tapi saya mau bilang buat saudara, orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu pasti terlihat. Dia gak berusaha memperlihatkan, tapi pasti terlihat. Dan orang yang dekat dengan saudara bisa merasakan Anda orang yang punya hubungan dengan Tuhan atau tidak. Dari respon, dari semua. Yang kedua, untuk hidup saleh dan dalam benar dalam Tuhan, miliki apa? Tanggung jawab. Dan yang ketiga, selalu percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bangkit berdiri. Sudah selesai khotbah saya. Tidak ada poin paling akhir. Tapi saya mau mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Kalau saudara rasa bahwa saudara perlu bernyanyi. Karena gini, sebelumnya, penyembahan itu tidak bisa dipaksa. Amin, saudara. Penyembahan itu gak bisa dipaksa. Orang mau paksa gak mungkin, karena penyembahan itu hubungan. Bisakah saudara bayangkan, tiba-tiba seseorang berkata buat saya gini, Pak, bilang I love you dong sama istrinya. Saya pasti tersinggung. Kenapa? Masa untuk bilang I love you kepada istri saya perlu orang lain yang suruh, betul gak? Harusnya itu hubungan yang private. Saya bisa katakan I love you kapan saja buat pasangan. Karena itu hubungan. Nah sama dengan penyembahan. Penyembahan tidak bisa diperintah. Mau diperintah sehebat apapun, kalau orang yang diperintah tidak punya hubungan, dia tidak akan tahu cara menyembah. Hari ini saya belajar sesuatu untuk hidup saleh. Belajar punya komitmen.
Mengucap syukur adalah bentuk tanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah beri. Saya masih hidup sampai hari ini. Saya bisa lihat istri saya, suami saya, anak-anak saya, pekerjaan saya, bisnis saya, pelayanan saya. Dan saya masih bernafas. Sekalipun saya punya pergumulan, saya akan putuskan untuk saya bersyukur sama Tuhan. Dan saya akan putuskan untuk percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena itulah jalan untuk hidup dalam kebenaran. Jadi kalau sebentar saya nyanyi lagu ini, dan saudara merasa saudara perlu bernyanyi, nyanyi. Dan saudara perlu merasa mengangkat tangan, angkat tanganmu. Jangan sampai karena jam tangan Rolex kita yang terlalu mahal membuat kita berat untuk mengangkat tangan. Tapi kalau saudara rasa enggak apa-apa, enggak akan ada yang intimidasi saudara. Amin saudaraku, enggak ada yang intimidasi saudara. Nah, karena Tuhan lagi mau lihat apakah kita punya hubungan itu dengan Dia atau tidak. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sembah Dia. Menyenangkanmu. Come closer. Senangkan. Take responsibility. Hanya itu kerinduanku. Percaya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, saudara, senangkan. Yes, Lord. Hanya itu kerinduanku. Lawat kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, ungkapkan cintamu sama Tuhan. Tuhan lihat hati saudara. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, yes. Roh Kudus sedang menjamah hati saudara. Buka hatimu. Bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi, menyenangkan lebih lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
Basha. Urada batakiri bihala Basha karana Tuhan jamah saudara. Yes, unamata karana baras. Rohmu dipuaskan. Urada pada. Come closer, datang lebih dekat. Come closer. Kau jemaat Tuhan yang saleh, yang godly. You're a godly person. Come closer to God. Urada dasakata karana dashi. Yes, Lord. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, minta kemurahan hati Tuhan atas setiap daripada kami. Lawat jamah kami, beri kami kekuatan, pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, tolong kami, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Mereka yang jauh dari Tuhan, mereka akan makin dekat kepada Tuhan. Pulihkan mesbah-mesbah di setiap rumah. Pulihkan setiap hubungan yang jauh dengan Tuhan. Kami mau intim dengan Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu, kesehatan dan pelayanan mereka. Akan ada penyembahan yang tidak pernah berhenti di setiap rumah yang mereka bangun. Kesalehan itu Tuhan turun sampai kepada keturunan mereka. Tuhan sayang umat-Mu di tempat ini. Warasyaka, dalam nama Yesus Raja kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita boleh mengundang petugas kolektan maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mengucap syukur buat segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, bila kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadirannya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selat akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia.
Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, baiklah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Happy Sunday and God bless you. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu memulakan jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, Kau kan mengampuni. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Sekali lagi Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yes. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan. Jadilah, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan. Oh, kemuliaan. Amin. Tuhan hidup di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan mengarahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara boleh beritahu teman-teman saudara supaya bisa datang nanti sore, kita sama-sama kita ada di dalam hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.